Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan yang memuaskan lapar dan haus kami akan kehidupan kekal. Semoga kami Kau anugerahi iman berkat bimbingan Roh Kudus kepada Yesus Kristus Putramu, Sang Roti Kehidupan yang memuaskan kami secara jasmani maupun rohani untuk menggapai kehidupan kekal, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini sungguh dahsyat. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, dan ketika kita datang kepadanya, Dia sebagai roti kehidupan, kita tidak akan lapar dan haus lagi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tiap hati manusia lapar dan haus akan cinta dan tujuan hidup. Namun kita diajak untuk waspada bahwa dunia ini tidak memberikan yang kita rindukan. Ekstrimnya dapat dikatakan, waspadalah, dunia menipu kita dan kita mengejar ekor kita yang dapat membawa kita ke jurang materialisme, sekularisme, dan kepalsuan tentang harga diri dan jati diri kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus Kristus memberitahu kita secara ringkas bahwa hanya kepada Dialah seharusnya kita lapar dan haus. Karenanya,
kita diundang untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya. Yesus Kristus mengundang kita agar datang kepadanya. Yesus Kristus yang penuh belas kasih, penuh pengertian atas kehidupan kita yang kacau, berantakan, hubungan yang menegangkan, kehancuran, kebingungan, kecemasan, dan ketakutan kita. Kadang-kadang kesombongan kita, kurangnya kepercayaan, ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari orang atau barang, atau ketertarikan duniawi, mengalihkan perhatian kita dari kehidupan abadi yang dijanjikan Yesus kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus menegur orang-orang yang Dia ajak bicara, dan juga kita ketika Dia bersabda, "Meskipun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya." Jika kita lebih bersungguh-sungguh dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menunjukkannya? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus bersabda, "Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku, bahkan diberikan Bapa kepadaku. Tak seorang pun yang diberikan Bapa kepadaku, kubiarkan hilang." Inilah salah satu janji terdalam yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tidak ada dosa yang begitu besar yang menyebabkan Yesus Kristus membuang kita jika kita mau datang kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita nikmati sabda ini, kita ulangi, kita renungkan, kita hafalkan, dan kita wartakan bahwa Yesus menjamin hidup kita, dan bila kita mau datang kepadanya, Yesus tidak akan membuang kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sayangnya kerap kali kita terjebak di dalam penolakan dan pengkhianatan. Penolakan adalah bagian dari pengalaman manusia, menyebabkan luka yang dalam dan mungkin membuat kita takut untuk datang kepada Yesus. Namun, Yesus Kristus merindukan kita. Yesus Kristus rindu menyembuhkan kita. Kita dapat percaya bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah menolak ketika kita mengungkapkan rasa perasaan kita, bahkan rasa sesal atas dosa-dosa kita, dan memohon pengampunannya. Dalam suratnya kepada umat di Roma bab 5 ayat 8, Santo Paulus meyakini realitas penuh kasih ini. Bahkan ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Inilah iman Kristiani akan Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Bapa yang menganugerahkan Yesus Kristus kepada kita. Mari kita mohon agar Roh Kudus meneguhkan iman kita kepadanya, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya.
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.